Harusnya aku tuh belajar dari pengalaman. Kemarin aja Jurnal Risa reviewnya begitu. Lah ini aku malah ngeyel nonton film dari sutradara yang sama. Dan ternyata bener. Sini, tak kasih tahu kenapa biar kalian gak rugi. Assalamualaikum sedulur, matur sudah klik video ini, balik lagi sama aku Nafa di Nyong Review. Film yang aku maksud adalah garapannya Rizal Mantovani yang berjudul Pusaka. Pas nonton trailernya, aku sebenarnya tertarik. Wih, ini vibes Evil Dead nih. Kayak bakal sadis brutal gitu kan, lur. Menariknya lagi, dia ngangkat kearifan lokal soal keris. Awalnya aku nggak masalah dengan konsep keris yang jadi antagonis filmnya. Karena memang ada keris yang dipakai buat benda pusaka, pesugihan, atau hal-hal negatif lainnya. Ya mungkin mereka mau ngambil sudut pandang dari situ. Tapi setelah aku nonton, loh kok ini malah bawa-bawa sejarah gini. Jadi tuh film Pusaka bercerita tentang sekelompok pekerja yang datang ke sebuah villa. Mereka mau survei, mau ngejadiin tempat ini tuh jadi museum. Di sana tuh banyak banget benda pusakanya, lur, termasuk si keris itu. Terus biasalah ada satu orang yang bertingkah yang bikin kutukan si keris ini terlepas. Akhirnya dia ngeluhin orang-orang di sana. Balik lagi soal keris, aku heran dan agak jengkel nih jadinya. Apa mereka nggak mikir film ini tuh bisa berdampak ke citra keris di mata masyarakat? Lebay, orang film doang kok. Loh. Gini loh, lur. Orang-orang yang harusnya mandang keris ini sebagai benda budaya Indonesia yang harusnya dipandang positif, filosofis, bisa aja gara-gara film ini jadi takut. Jadinya nganggep semua keris ini punya kutukan yang jahat. Iya enggak? Soalnya film ini tuh ngebawa konteks sejarah yang beneran ada. Kutukan keris Empu Gandring, Kerajaan Jenggala, itu kan beneran ada, bukan fiksi. Aku jadi penasaran nih, makanya buat sedulur yang suka belajar budaya atau ahli di bidang itu, gimana nih pendapat kalian soal film ini? Please komen ya guys. Kalau dari segi cerita, aku juga nggak menemukan ada yang spesial di film ini. Karena di preferensiku, alur yang begininya tuh udah klise, lur. Biasa banget. Dari awal sampai akhir, aku aja bisa nebak nasib masing-masing tokoh ini kayak gimana. Siapa yang bakal mati, siapa yang bakal selamat. Ini gaya banget. Loh iya, kalian kalau suka nonton film, hobi gitu ya, pasti kalian sependapat sama aku. Plotnya juga jelas, ada yang bolong. Logika ceritanya juga masih ada yang miss. Katanya nggak tahu apa-apa soal basement. Tapi masa dia tahu letak saklar lampunya di mana? Ngaku bohong kamu ya. Terus masa temennya ada yang gak kelihatan, gak dicariin? Ya minimal ditanyain kan, si ini kemana? Dia selamat apa enggak? Padahal itu posisinya lagi di ujung tanduk, lur, alias bisa mati kapan aja. Terus satu lagi nih yang kocak nih, lur. Ada tokoh A yang tiba-tiba dia bahas satu topik di luar konteks yang itu juga transisinya kasar banget. Terus tokoh A selek sama B, jadi konflik internal nih, panas. Dan ternyata adegan itu tuh planting buat satu plot. Tapi setelah si plot ini terlewati, konflik yang tadinya lagi mendidihnya nih tiba-tiba lenyap seketika. Minum dulu ya, biar gak haus. Nah nih, satu lagi yang kocak nih, lur. A sama B anteng, padahal nggak ada adegan dimana mereka berdamai, itu nggak ada. Aduh, kok bisa gitu? Tapi aku kaget loh sama pace cerita di awal tuh satset banget. Babak pertama tuh intensitasnya dar-der-dor, lur. Kayak yang, wih ini udah mulai aja nih terornya. Kan aku kayak dikasih ekspektasi, abis itu bakal ada yang lebih wih lagi. Alah sayangnya, abis itu aku bosen banget. Asem kataku, ini kayak dikasih love bombing. Maksudku sadis sih, iya sadis, gore-nya brutal, nggak berhenti-berhenti. Tapi adegannya tuh nggak bervariasi. Jadinya makin kesini tuh nggak makin serem, lur. Konsep kerasukannya juga mirip Evil Dead. Padahal di Jurnal Risa, si Prinsa juga konsepnya udah kayak gitu. Makeup efek kayak zombie, pakai dress putih, pakai darah hitam. Lah, gimana sih ini kayak nggak ada referensi lain apa? Mentang-mentang Evil Dead nyeremin kan bukan berarti yang mirip kayak gitu bakal serem juga. Udah gitu ada adegan yang pakai apa tuh, pemotong rumput. Aduh, ini aku ngomel-ngomel waktu nonton, lur. Gak asik banget treatment horornya. Dan masih sama kayak problem di Jurnal Risa kemarin. Pemainnya banyak tapi pengkarakterannya lemah. Kan menyayangkan banget ya, padahal itu bisa diberdayakan lebih baik. Kayak ada karakter profesor sama asistennya di sini. Harusnya kan karena mereka ahli budaya, mereka bisa kasih petunjuk yang lebih banyak. Ya iya sih, ujungnya bakal dibantu.
tapi telat banget itu keburu pada mati. Menurutku tuh gini, kalau Joko Anwar penyakitnya ini soal alur di babak ketiga, Rizal Mantovani penyakitnya tuh di sini, banyak karakter yang mubazir. Menurutku di film ini yang paling menonjol adalah karakter yang diperankan Uli Triani, namanya Sandra. Itu tuh yang di poster, dia ini dibikin super jengkelin dan itu berhasil nyampe di aku. Padahal bisa dibilang MC filmnya itu Susan Sameh yang jadi Hana, tapi kok karakter dia flat, emosi di dialognya itu kurang kerasa lur. Justru aku lebih simpati ke David yang meranin Azil Dito, bukan karena aku ngefans sama orangnya ya, tapi menurutku dia lebih bisa menghidupkan peran yang dia bawa. Terus kalau karakter-karakter lain kayaknya nggak ada rasanya lur. Kakak beradik pemilik villa itu juga, aduh itu cringe banget aktingnya. Oh ada Sharifah Danis juga ya. Aduh tapi kenapa kok kurang dapet ya lur. Padahal aku juga nunggu-nunggu banget nih aktingnya dia bakal kayak gimana. Ya, mungkin karena film ini mau kasih panggung ke aktor lain ya. Tapi ya sayang banget Sharifah Danis begitu doang aktingnya. BTW siapa di sini yang familiar sama set villanya? Kalau ada, tas aku juga lur. Nah ternyata sebelumnya villa ini dipakai buat film tenggelamnya kapal Van der Wijk sama mencuri Raden Saleh. Gila sih budgetnya mantap juga ya film ini. Aku tuh ngerasa vibes-nya juga mirip film Night at the Museum karena asik gitu, banyak properti artefak di dalamnya. Terus sama ini agak mirip rumah yang di film Abigail juga. Seru sih, aku suka setnya. Ya emang film ini tuh vibes-nya udah kayak film-film luar lur. Cuma buat shot dan pergerakan kameranya masih biasa aja, nggak ada yang terlalu spesial. Oh iya ada tuh adegan yang nggak konti, yaitu si Hana ini mau ditusuk, kerisnya itu udah sampai di deket mata lur. Abis itu cut tuh adegan lain dan ketika balik lagi ke adegannya si Hana, kerisnya udah menjauh. Nah kok itu bisa? Nah ini nih aku juga kebingungan sama kekuatan fisik orang-orangnya. Kadang aku lihat mereka ini kuat banget, kadang aku lihat mereka ini lemah seperti orang tidak makan 3 hari. Tak konsisten. Kalau untuk visual efeknya juga masih belum terlalu mulus. Itu aku tahu tuh pas adegan ditusuk senjatanya belum kena badan tapi udah ada darah yang muncrat-muncrat. Gak apa-apa. Nice try. Kalau musik dan scoringnya juga menurutku agak lebay ya. Kayak ngambil keris di lantai aja tuh dikasih string. Padahal gak nyentuh apa-apa juga. Aduh. Tapi better daripada Jurnal Risa. Dia gak berisik lur. Good. Overall meskipun ide dan konsepnya menarik, tapi eksekusinya ya masih belum bisa memuaskan penonton ya. Jadi dengan harapan next project bisa lebih baik, film Pusaka aku masukin ke kategori film horor sampah dengan rating 4,9 dari 10. Ya dikit lagi itu bisa masuk ke tengah-tengah ya. Buat kalian yang udah nonton gimana nih? Tulis review kalian di kolom komentar ya lur. Thank you udah nonton sampai selesai. Like, share, subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa update terus sama video baru kita. Dukung kita juga lewat Saweria biar aku bisa terus kasih review jujur ke kalian. Linknya ada di description box dan jangan lupa join grup Telegramnya karena di sana kita bisa ngobrolin banyak hal seru, dari review film, cerita-cerita mistis atau sharing pengalaman horor. Scan barcode-nya di akhir video atau klik link di description box. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.